Mandi sebelum subuh, Bun. Orang gila dingin begini kok mandi. Ngapain aku mandi? Emangnya nggak dingin? Dingin. Kok banyak kali lampu hidup? Kok banyak kali lampunya hidup? Lampu yang mana? Satu jam lagi ya. Pokoknya tetap Prabowo, pilihanku. Udah gak diragukan lagi ya, Prabowo. Jahat kali burung gagak ini ya. Burung elangnya pun pauk entah kemana-mana induknya. Tengok itu. Dicatoknya burung anak elang. Jahat gagak ini ya. Burung gagaknya ditangkap. Dikeroyok sama burung elang. Mampus kau. Ya kan? Nonton Desak Anis, Bun. Di mana? Nonton Desak Anis. Di mana nontonnya? Kucing mana, Bun? Tidur. Nenek, oh nenek, diamlah kau ah. Di mana? Nonton Desak Anis, Bun. Di mana? Di mana? Anis orang jujur, Bun. Kalau jujur kenapa mesti berbohong? Mana ada orang bohong? Mana ada orang bohong jujur? Jujur itu dari perkataan dan perbuatan. Kalau perkataannya jadi bohong, itu nggak membuktikan dia jujur. Jujur dalam berbicara dan perbuatan, ngerti? Tapi kalau udah perkataannya bohong, ya, udah penyebar fitnah, itu nggak jujur. Jujur tuh artinya apa? Tidak manipulasi. Abi mana, Bun? Udah tua mendingan, Bun. Apa sih ah? Bunda kan cerdas. Iyalah, aku kan cerdas. Awalnya kan aku milih Pak Anies. Tapi kena debat itu, orang yang seperti aku gak bisa dibodohin. Nah, kalian bisa mungkin, aku gak bisa. Ya, aku nggak bisa ditipu dengan tipu-tipu. Aku nggak memuji orang. Aku nggak memuji kinerja orang bisa kerja. Nggak memuji aku. Kalau misalnya Pak Anies itu kerja, kalau dia kerjanya lumayan lah untuk Jakarta, itu wajar. Karena dia digaji rakyat. Masa dia mau nganggur? Jadi makanya jangan memuji pekerjaan seseorang pejabat. Kita nggak tahu ada maksud-maksud tertentu yang bodoh. Dia pintar. Makanya kita harus pintar dari Pak Anies. Jangan bodoh dari Pak Anies. Dimakan kita. Pak Anies pintar. Kita harus lebih pintar lagi dari Pak Anies. Kuncinya di situ. Pak Anies kan pintar tuh. Nah, kita harus lebih pintar dari Pak Anies. Jangan mau ditipu. Buktinya apa? Buktinya dibilang kan, cuman Anies yang mengizinkan, cuman dari sekian dari 40 tahun yang lalu, dari 30 tahun yang lalu
20 tahun yang lalu cuman ada seseorang yang memudahkan untuk izin rumah ibadah, yaitu Anies, kata dia. Masa memuji diri sendiri dari 30 tahun yang lalu? Makanya harus pintar. Kalau Prabowo, kalau Ganjar aku nggak tahu, aku kurang sama Ganjar, kurang ini, nggak gitu ini aku di sana jam lah, katanya Bunda dibayar kocak. Siapa yang bayar aku? Pau itu. Anies pinter ngomong. Duh, masih ngumpulin polisi. Nggak kelar-kelar ngejelekin ngejelekin paslon lain. Ngapain aku jelek-jelekin, bodoh. Kalau Prabowo ngejelekin Pak Anies, ku jelek-jelekkan lagi Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nggak ada. Ganjar nggak ada buktinya itu. Nggak ada Ganjar. Nggak ada Ganjar nyentil Pak Prabowo. Nggak ada dia. Oh, kalau dia nyentil Pak Prabowo, siap lah dia ku sentil lagi. Pak Anies nyentil Pak Prabowo. Sementara aku pendukung Pak Anies. Nyentil Pak Prabowo. Ya kan? Akhirnya aku sentil lah Pak Anies. Padahal aku pernah dukungnya. Kalau Pak Ganjar kalau Pak Ganjar nyentil Pak Prabowo atau Pak Anies, ku sentil Ganjarnya. Aku akan bela Pak Anies. Tapi untuk ini aku nggak bisa bela Pak Anies. Nggak bisa aku ngebelanya. Nggak bisa aku ngebela Pak Anies. Orang Pak Anies yang salah. Masa aku membela yang salah? Berarti itu nggak ini dong. Nggak bagus. Betul Bun, iyalah. Masa aku membela yang salah? Ya kalau salah di mataku. Kalau benar. Pak Prabowo ada nggak nyentil Pak Anies? Nggak ada. Dia nggak ngejelekkan kinerjanya Pak Anies. Nggak ada dia. Pendapat Pak Anies dibilangnya bagus. Prabowo juga bagus. Ganjar juga bagus. Prabowo dia dewasa di situ. Apa yang dibilang Pak Anies saya setuju. Apa kata Pak Prabowo saya setuju. Apa kata Pak Ganjar setuju. Kan gitu Pak Prabowo. Nggak mau dia menyerang-nyerang. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Dan saya juga sependapat apa nggak mau dia jadi ribut. Kalau Pak Anies sibuk. Asik mau menerkam aja. Nah Pak Ganjar nggak terlalu. Kalau tadi Pak Ganjar ngekik Pak Prabowo, ku cari lagi kesalahan Pak Ganjar. Tinggal ku korek-korek aja tuh Google. Kalau aku mau. Kalau misalnya Pak Ganjar tadi ngejelek-ngejelekin Pak Prabowo, nyentil-nyentil lagi tuh, nyinggung-nyinggung Pak Prabowo, ku cari Google. Ku cari kinerjanya dia. Kasus-kasusnya dia, ya, ku cari rekam jejaknya, tapi untungnya nggak pula, jadi aku nggak emosi. Namanya debat, memang namanya debat, emang cerdas, cermat, itu debat itu namanya cerdas cermat, bukan debat capres. Debat capres debat capres tapi baunya cerdas cermat. Namanya juga debat. Kalau nggak debat itu namanya bukan debat. Dan mungkin diam aja. Nggak kayak gitu pula model debatnya, bodoh. Debat kok ngorek-ngorek kerjaan orang. Debat itu adu gagasan, ya. Adu gagasan.
beradu dalam visi misi, ya, bukan mengkoreksi kerjaan orang. Di situ Pak Prabowo bukan sebagai Menteri Pertahanan, dia sebagai calon capres. Bahasa dia bukan bahasa pertahanan lagi di situ, ngerti? Di situ gagasan dia untuk menjadi presiden. Di debat capres tuh Pak Prabowo bukan bukan sebagai menteri lagi di situ, dia udah sebagai calon presiden. Jadi nggak usah dikorek-korek kinerjanya dia, ya. Kita berdebat itu berdebat adu gagasan, mengeluarkan statement-statement untuk membangun negara, pertahanan segala macam, tetek bengek. Bukan adu kepandaian dalam bekerja. Di situ kan Pak Anies kan begitu, menyerang Pak Prabowo dengan kerjaannya doang. Iya kan? Bukan dia memberikan gagasan. Kerjaan orang dikritik. Ganti topik lah bunda, muak aku katanya. Tidur bun. Bunda ayo lah jalan-jalan ke Gunung Merapi. Udah bun gak jadi tidur. Wowo juga ngeritik kinerja Anies debat pertama. Dia gak ngeritik, dia bertanya dana yang dipakai oleh Pak Anies itu kemana, apa yang digunakan dengan dana itu nggak ngeritik. Itu masih yang itu. Tapi kan kalau mau ditanya banyak lagi, ya kan. Kalau Pak Prabowo mau nanya tentang, aku sempat takut juga itu waktu Pak Prabowo nanya gagasan. Kalau sempat Pak Prabowo menanyakan tentang kinerjanya Pak Anies waktu zaman dia gubernur, apa nggak banyak kali jawabannya, ya kan? Itu masih satu pertanyaan. Sekitar 80 berapa itu. Jawabannya angin gak punya KTP. Masih itu. Kalau dia menanya tentang apa tuh namanya, alah, dana-dana yang lainnya, kalau kita mau lihat, bosan bun, cair, bosan bun, netral. Udah bun, gak usah bahas lagi. Tim Buser, bun nonton film horor aja yuk. Di mana? Takut aku. Udah makan bun, udah. Bunda udah cair, udah. 10 triliun. Dikasih berapa bun? Pokoknya banyak. Cair berapa anjir? Banyak kali aku dikasih Pak Prabowo. Puas lah aku. Mendingan digitukan aja langsung. Mana Abi bun? Karangan itu bun. Jam berapa di sana? Ibu negara. Bun jadi puasa. Bunda apa Prabowo. Dengar lagu bun. Jawaban bunda benar.
Cantik aku ya. Bunda minta uang, sinilah. Ih, mataku udah ngantuk loh. Kayak mana nih mata bunda? Ih, jangan sampai aku tertidur ya. Nengok apa aku ya biar gak tidur ya. Mataku udah gak tahan nengok cahaya lampu. Ya. Udah gak tahan mataku nengok cahaya lampu. Ya. Udah gak tahan mataku nengok cahaya lampu. Mana ini? Makan bun. Udah kenyang. Udah gak tahan mataku nengok cahaya lampu. Mau tidur takut kebablasan gak bisa sholat subuh. Udah jam, soalnya 30 menit lagi. 45 menit, 40 menit lagi. Ya Allah. Gak bisa pula sholat subuh sebelum masuk subuh ya. Bisa gak gitu ya? Ada gak sih? Ada gak sih hadisnya? Coba cari hadisnya. Hadisnya boleh, ada gak coba cari hadisnya? Ada gak sih part 1-nya? Sholat subuh boleh dilakukan sebelum masuk subuh gitu. Ada gak sih? Ada gak hadisnya? Rasulullah bersabda gitu. Ada gak sih? Jadi langsung sholat, bunda langsung tidur. Ada gak sih? Ada gak sih menurut ulama si A si B gitu kan? Ketika itu Rasulullah gitu kan, entah apalah gitu kan, melaksanakan sholat subuh sementara belum masuk subuh dalam perjalanan kemana gitu. Nengok apa aku ya biar mataku melek ya. Udah gak sanggup aku terang-terang. Soalnya kalau bunda tidur kebablasan aku. Ini udah mau sampai jam 5. Ya, sholat subuh sampai jam 7. Sampai setengah 8. Kalau aku tidur jam 6, kalau aku tidur jam setengah 6 ini, nggak bisa bangun aku jam 7 jam 8. Nyawa aku udah terbang itu udah kemana-mana. Paling aku tersentak jam 11. Udah nggak dapat subuh. Kalau aku tidur jam 6, aku masih bisa tersentak di jam 12. Aku bisa sholat zuhur. Subuh nggak mungkin. Biar aja aku tunggu-tunggu mataku sampai melotot. Selawat bun. Selawat ikut-ikut dulu bunda Korla. Cari apa ya, berita apa ya? Apa nge-live aja gini? Apa sambil nge-live aja lah ya? Iya. Soalnya kalau bunda gak nge-live, kalau aku gak nge-live, nanti aku tertidur. Entah aku nengok-nengok apa gitu kan. Tiba-tiba aku tidurin mataku. Ketiduran nanti aku jadinya. Makanya aku harus melek. Satu-satunya harus nge-live. Nanti kalau bunda gak nge-live, entah apa yang aku tonton, tiba-tiba aku diamkan, aku begini-begini, tertidur aku langsung terlelap. Makanya harus ngoceh. Ya. Bahas rohnya lah. Bunda benci aku rohnya lah. Pergi matilah situ. Muak aku. Gak suka pula aku bahas itu. Aku takutnya orang itu isu politik. Aku
Pokoknya Rohia itu mengisukan isu politik. Takutnya iya. Jadi kita nggak tertuju pada pencalonan capres. Kita nggak tertuju pada pemilihan presiden. Kita tertuju pada Rohia. Makanya nggak usah dibahas. Joget gemoy bun. Anies kan pendukung Rohia. Nah itu dia. Ngomongin Pak Prabowo kebobolan ini kebobolan itu. Sedangkan dia aja pendukung Rohia. Tengoklah itu. Sedangkan dia aja bilangin sedangkan dia aja mencelah kerja kinerjanya Pak Prabowo. Kebobolan hacker lah, kebobolan inilah, perdagangan manusia lah, perdagangan anak-anak lah katanya. Sementara dia pendukung Rohia. Ya kan? Membiarkan para katib, para penceramah mimbar-mimbar. Ya kan? Para katib-katib Jumat agar membiarkan Rohia masuk, ya kan itu kan? Ujung-ujungnya di debat capres teriak-teriak kebobolan lah, inilah itulah. Malas aku ngebahas Anies malas aku ngebahasnya udah. Mulai besok aku nggak mau bahas itu lagi Joget-joget aja aku. Mana mataku nggak kelihatan. Masih ada biji mataku. Aku nggak nampak mataku ya. Apa aku tidur? Bau ya bun. Jam berapa bun? Jam 5.43. Jam berapa masuk subuh bun? Jam 6.25. Lamanya. Jam 5.25. Pokoknya jam 6.21. Jam 6.21. Begitu jam 6.21, begitu bunyi azan, langsung aku ngambil sembahyang. Sholat aku dan terus tidur aku matikan live-nya. Bye. Pasti ngantuk-ngantuk aku sholatnya ini. Dingin kali pas ngambil air wuduk. Gak bisa pula aku tidur ya. Kenapa tadi ya gak mau tidur ya? Cobalah aku tidur dari kemarin kan. Pas aku bangunnya jam 6 sore, jam 6 pagi kan. Itulah gara-gara itulah bunda kok di ruangan TV begadang. Ini gak boleh terjadi nih kayak gini. Ya kan? Harusnya besok bunda gak usah begadang kayak gini Kenapa rambut? Bunda kok gitu ya? Kenapa? Kok gitu kenapa? Kayak gitu kenapa kayak gitu? Betah kalian nemuin bunda ya. Bunda coba ngomong. Subuhnya pun masuknya 6:30.
Itulah karena musim dingin itu ya, lama kali gelapnya. Karena mataharinya lama. Mataharinya baru keluar itu jam setengah 6, setengah 8. Matahari keluarnya tuh jam 8. Makanya masuk subuh tuh jam 6. Matahari itu terbit jam 8. Tapi kalau lagi musim panas, jam 3 udah masuk subuh. Enak kita tidurnya. Kalau udah bulan 4, bulan 5, ya itu enak. Ntar bulan 4 subuhnya jam 4. Bulan 2 subuhnya jam 5. Ntar bulan 2 subuhnya jam 5. Bulan 3 subuhnya jam 4. Bulan 4 subuhnya jam 3. Buka YouTube Desa Anis. Yang mana sih Desa Anis? Buka YouTube Desa Anis judulnya. Kenapa Pak Anis? Desa Anis yang mana ini? Warga Ambon mendesak Anies Baswedan. Kenapa rupanya? Soal angkot di Jakarta. Sorry ya, Maluku. Sorry ya. Pertama Pak, kalau di sini, orang juga bilang begitu. Kan memang kalau perbandingan transportasi Jakarta dengan di sini memang rasanya ketinggalan jauh sekali. Jadi pertama saya harus disclaimer dulu Pak. Sorry banget. Sorry ya kalau stranger sekarang Pak. Yang pertama, kalau di sini lebih menantang Pak. Karena transportasinya antar. Pertama masalah soal harga pesawat yang kalau antar laut itu agak mahal. Harga tiket pesawat. Kalau naik perahu antri banyak, apalagi kalau musim timur itu berbahaya sekali, Pak. Ada beberapa daerah itu tiap tahunnya pasti memakan korban, pasti ada yang gagal. Nah, apa strategi Bapak untuk transportasi antar laut biar lebih efektif dari segi cost-nya dan juga waktunya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan dan perencanaan untuk transportasi antar pulau itu harus disiapkan dari level pemerintah pusat nasional. Kita tidak bisa membiarkan pasar transportasi laut itu sepenuhnya bekerja swasta. Kenapa? Karena biayanya masih belum mencukupi dibanding pemasukannya. Kenapa belum mencukupi? Karena volume penumpangnya belum mencapai angka yang tinggi. Nah, disitulah letak tanggung jawab negara. Sama seperti ketika kami membangun transportasi umum di Jakarta. Ketika membangun transportasi umum, di fase awal kami harus memberikan subsidi supaya kendaraan umum itu muncul di semua tempat. Selalu dibilang, Pak, tidak ada penumpangnya. Ya, karena belum ada rutenya. Begitu dibuat rutenya, berjalan beberapa bulan, masyarakat mulai sadar, oh ternyata ada kendaraan yang lewat tempat kami. Baru di situ kemudian mereka menaiki kendaraan. Ketika mereka naiki kendaraan, jumlah penumpang meningkat. Ketika jumlah penumpang meningkat, maka sistem transportasi umum itu jadi menarik untuk swasta ikut. Kenapa? Karena penumpangnya sudah banyak. Di awal sebelum ada penumpang, negara yang harus hadir. Itu mah ide Prabowo, idenya Ahok itu mah. Untuk melakukan Anies tuh tinggal melanjutin aja sebenarnya. Itu kan idenya Ahok. Busway itu kan idenya Ahok. Inilah kelebihan Anies mendengar masukan. Pak Anies adalah satu-satunya pemimpin yang mau berdiskusi dan bertanya jawab rakyat.
Tadinya aku nggak nengok-nengok kinerjanya Pak Anies ini. Gara-gara dia mengkritik kerjaan Pak Prabowo, jadi gatal lidahku. Ya, gara-gara dia mengkritik kerjaan Pak Prabowo, jadi gatal lidahku. Jadi nggak suka aku. Tadinya aku udah simpatik sama dia. Gara-gara kerjaan Pak Prabowo, jadi ngamuk juga aku. Emosiku jadi terbawa. Udah malas aku nengok Pak Anies Bikin emosi. Udah aku dukung Pak Prabowo aja udah. Malas aku mau bongkar, nggak mau tahu. Aku nggak mau cari tahu tentang Pak Anies. Ya, terserahlah situ. Baca bismillah bun. Malas aku udah. Udah aku tetapkan Pak Prabowo. Gara-gara dia nyongkel-nyongkel kerjaan Pak Prabowo, makanya aku jadi nyongkel-nyongkel kerjaan dia. Emangnya Pak Anies sudah sebagus apa kerjanya? Banyak kok gak kebecusan dia Jakarta. Emangnya Jakarta udah bener-bener becus. Aku malah dukung Pak Anies tuh karena aku mendukung Pak Anies awalnya karena aku pikir udahlah nggak usah lah bahas-bahas Jakarta lagi, biarlah kita dukung Pak Anies tuh jadi presiden. Tapi ketika dia membicarakan ketika dia memprotes kinerjanya Pak Prabowo, kok jadi nggak suka aku. Udah bagus-bagus ditutup-tutupin. Padahal bunda udah nggak mau ngebahas kerjaan dia zaman Jakarta. Ya, nggak mau kucongkel-congkel. Tapi ketika dia menyongkel-nyongkel kerjaan Pak Prabowo, aku jadi kayak jadi kembali ingat masa lalu dia kerja sebagai gubernur. Kerjanya Prabowo apa? Fonester 108 itu. Kau cari sendirilah. Kau carilah kerja dia sendiri apa. Kan banyak datanya. Kau cari sana. Carilah kerjaan Pak Prabowo. Yang Pak Anies paparkan kerjaan Pak Prabowo itu kan kerjaan dia itu. Yang Pak Anies mempaparkan kerjaan dia. Dari beli kapal second hand kata dia, itu kan kerjaan Pak Prabowo. Permasalahannya di mana? Salahnya di mana? Hanya kena barang second. Jumlah uang nggak sesuai dengan anggaran yang difitnahkan. Ya kan? Itu kan kerjaan Pak Prabowo. Namanya singkong tumbuh. Namanya singkong tumbuhnya jagung. Bunda tahu apa? Memang Bunda tinggal di Jakarta. Kau mau tanya aku zaman Prabowo. Kau mau nanya Bunda tentang zamannya Pak Ahok sama Pak Anies. Iya. Iya, sebelum aku viral aku tinggal di mana? Kau mau nanya aku tentang kerja Pak Anies? Iya. Dari waduk-waduk mau ku bongkar semuanya. Jangan, nggak boleh. Ya, mau ku bongkar. Dari mulai banjir, dari bendungan yang ada di mana, di Tebet, mau ku bongkar semua. Mau? Nggak mau kan? Nggak usah. Aku nggak mau. Aku nggak dukung. Aku dukung Pak Prabowo. Bukan berarti aku harus menjelek-jelekkan kerjaan Pak Anies. Gak mau aku. Masa mau aku paparkan semuanya? Hah? Gak mau aku. Udah kututup.
udah aku tutup kinerjanya Pak Ahok, kinerjanya Pak Anies. Udah aku tutup. Aku dukung Pak Anies awalnya. Ya, aku tidak mau ngebahas masalah kerjaan Pak Anies. Tapi kalau kau pengen tahu, ya, Bunda pernah tinggal di Jakarta. Tanpa tinggal di Jakarta pun aku tahu. Udah berapa kali aku pulang ke Jakarta. Gak mau aku ngebahas itu. Gak kelar-kelar live-nya. Anies, Bunda kok gak marah Prabowo ngomong Bunda kok gak marah Prabowo ngomong ngebelakang. Kayak mana sih, gak ngerti aku. Udah keluar survei palsu nomor 2 masuk 57%. Udah keluar survei palsu nomor 2 masuk 50,7%. Oh ya? Bravo. Amin untuk Indonesia. Bunda kok gak marah Prabowo ngomong goblok ke Anies? Yang mana? Ya goblok lah. Yang mana? Bunda nggak kerja, enggak. Sama aja kan mulutnya Bunda sama Pak Wowo suka ngomong kata yang kurang baik. Alah. Lebih baik belak-belakan. Ya. Daripada manis tapi menyusuk. Pak Anies lembut itu caranya dia. Pak Prabowo kasar tuh cara dia. Sama-sama nggak beres juga. Pak Anies nyentil dengan senyum. Pak Prabowo belak-belakan. Ya. Cara Pak Anies yang bahaya. Diam-diam nyentil. Mancing-mancing. Amin perubahan belum tentu. Papua nengelawa ke supermarket. Berarti Bunda nggak nonton. Berarti Bunda nggak nonton debat 1, 2, 3. Oh, nonton bener aku. Tapi aku lebih serius yang di debat nomor 3. Bunda ikut Rohingya aja, orang gila. Debat 1, debat 2, aku masih Anies. Debat 3, aku mulai berpaling. Debat 1, debat 2, aku masih Anies. Ya, sebelum debat aku milih Anies. Ya, ngerti? Sebelum debat aku milih Anies. Masuk debat ke-1 aku masih Anies. Debat kedua aku masih Anies. Ya. Mau masuk debat ketiga, pas mau capresnya wakil capres, aku mulai punya perasaan ke Gibran. Masuk capres ketiga mulai, ya, aku tetapkan hatiku untuk Prabowo. Puas, ya. Capres pertama aku masih bertahan di Anies. Capres kedua aku masih bertahan di Anies. Mau dibodoh-bodohkannya Anies, aku masih bertahan di Anies. Mau Pak Prabowo bilang bodoh, aku tetap masih bertahan di Pak Anies. Ya, tapi kalau udah debat ketiga Pak Anies udah jual-jual fitnah. Itu yang bikin aku nggak suka. Nggak tahu lah, aku nggak suka nengok orang berbohong. Aku paling benci nengok orang berbohong. Ya, hilang kepercayaanku. Itu yang aku pegang dalam hidup. Aku nggak suka nengok orang berbohong. Ya, laki pembohong aja aku nggak suka. Apalagi mau calon presiden.
pantang bagiku. Orang ngomong kasar masih bisa aku maafin. Tapi kalau udah bohong di depan mataku, jangan harap. Aku paling benci dengan orang pembohong. Paling benci aku. Karena aku gak suka berbohong. Tapi aku gak suka dengan orang berbohong. Benci aku. Kalau untuk membohong melindungi diri gak masalah. Tapi kalau untuk membohong, tapi jatuhnya memfitnah orang, untuk menaikkan harga diri kita, tapi menjatuhkan derajat orang, itu paling gak suka aku. Gak suka aku. Tapi kalau misalnya untuk melindungi diri kita atau berbohong demi orang lain supaya selamat, gak apa-apa. Tapi kalau udah berbohong untuk menjatuhkan diri orang, menaikkan derajatnya, gak mau aku. Gugur buat aku. Gugur. Oh, kerjaan Anies bagus. Ya harus bagus. Karena dia digaji rakyat. Masa dia mau makan uang ini, uang nganggur? Kan gak mungkin. Oh, Anies punya prestasi bagus. Bukan cuma Anies. Bukan cuma Anies. Ahok juga punya prestasi. Ya kan? Bu Susi punya prestasi. Siapa lagi? Yang di Surabaya punya prestasi. Ganjar punya prestasi. Siapa lagi? Ridwan Kamil punya prestasi. Jokowi lebih banyak prestasinya. Tapi aku gak membangga-banggakan. Harus prestasi. Kalau gak ada prestasi, bagaimana rakyat mau percaya? Kayak Anies. Dia harus punya prestasi. Karena dia punya niat menjadi presiden. Makanya harus becus kerjaan dia. Kalau nggak becus, nggak ada rekam jejaknya. Dan jangan salah, sebelum Pak Anies kerja dengan benar, Pak Ahok udah melakukannya sebelum itu. Makanya aku nggak mau aku ngebahas masalah kerjaan Pak Anies. Nggak mau aku. Nggak usah dia membanggakan diri. Biar rakyat yang menilai. Tapi ketika dia menjatuhkan kerjaan Pak Prabowo, di situ seperti dia memukul, kayak memukul dirinya sendiri. Ya, aku terus langsung aku nggak tertarik lagi. Dia nggak bisa membuat simpatik, nggak bisa dia nggak bisa mempertahankan pengikut dia nggak bisa membuat bertahannya pendukungnya, karena nggak semua pendukung itu sama. Kalau pendukung yang kayak Bunda mungkin akan keluar dari pendukungnya dia. Nggak mau. Aku nggak memuji kinerjanya, nggak mau aku memuji. Tapi ketika orang tidak menghargai kinerjanya Pak Jokowi, baru ku bantah. Ya, baru ku bantah. Tapi kalau lagi nggak ada yang ngejatuhin kerjaan Pak Jokowi, aku nggak akan bersuara. Sama juga Pak Prabowo. Aku nggak bangga dengan kerjaan Pak Prabowo. Tapi ketika kerjaan Pak Prabowo dijatuhin, kita harus membela. Ketika kerjaan Pak Anies dicelah, kita harus membela. Makanya ketika aku dibilang kenapa Bunda milih Pak Anies? Pak Anies tuh berantakan bikin Jakarta. Apa aku jawab? Tidak ada orang kerja dengan sempurna. Tidak ada pemimpin yang kerja dengan sempurna dari zaman Soekarno sampai zaman Soeharto. Bahkan zaman Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY, masuk Jokowi. Gak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Tapi jangan merasa kita paling benar dari pekerjaan dari orang lain. Jangan mencelah kerjaan Pak Jokowi, ya. Jangan mencelah kerjaan Habibie. Jangan mencelah kerjaan Megawati. Jangan mencelah kerjaan Gus Dur. Jangan mencelah kerjaan SBY. Dan jangan mencelah kerjaan Soekarno. Gak boleh. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kekurangan. Begitu aja. Kita jangan membangga-banggakan. Oh, kayak tadi dia bilang katanya,
Dari 30 tahun yang lalu sampai 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang terakhir katanya, cuman saya lah Anies yang memudahkan untuk membangun rumah ibadah. Giliran gue dulu Prabowo cair apa? Cair tai. Air peju yang cair. Pau ini. Ntar kalau aku dukung ini Ganjar, cair lagi gitu. Giliran aku dukung Pak Prabowo, dibilangnya cair. Giliran aku dukungnya saat aku dukung Pak Anies, dibilang aku pinter. Orang cerdas pilih Pak Anies. Tapi giliran aku berpindah haluan, cair katanya. Kepala otaknya cair. Pasti bos itu pasti yang ngomong cair itu ya ini buzzer ini. Buzzer tai ini namanya. Bodoh. Cair apa ya? Air cair, baterai cair. Cair bun, cair. Air cair, air got. Pau. Sabar. Cair bun, cair. Cair bener. Air cair baterai. Cair nenyak, cair. Banyak aku dikasih uang sama Pak Prabowo. Puas aku. Berapa triliun bunda? 18 triliun. Berapa ya? 700 triliun. Aku dikasih Pak Prabowo 700 triliun. Ya, biar puas kalian. Pakai uang apa bun? Uang pos sterling. Uang monopoli ya bun. Aku dibayar sama Pak Bro pakai uang monopoli. Tidur aja lah bun, bentar lagi. Jam berapa sekarang bun? Jam 6:09. Ya, 20 menit lagi. Sholat subuh langsung tidur aku. Tidur gak aku ya? Gak usah tidur lah aku ya. Begadang aja aku ya sampai kita bahas Prabowo ya. Semangat kalau aku ngebahas Prabowo. Ih, merdeka rasanya. Prabowo, presidenku. Prabowo, unggulanku. Capek yang politik-politik ini ya. Entah ngapa-ngapain aku disuruh-suruh politik. Ya, lupa aku joget-joget. Padahal udah gak mau lagi aku bahas-bahas kayak gituan. Entah ngapa pula aku ditanya-tanya, Bunda mau milih siapa? Makanya jangan nyuruh-nyuruh aku ya. Bunda mau milih siapa? Bunda mau pilih siapa? Bunda nyoblos siapa? Dan kali jangan tanya-tanya aku lagi. Ya. Jangan suruh-suruh aku nyoblos. Kayak gini jadinya aku. Harusnya aku joget-joget. Harusnya aku joget-joget. Jadi tegang aku mikirin presiden. Entah apa untungnya buat aku. Nggak ada untungnya juga buat aku milih presiden. Ngapain? Orang aku tinggal di luar negeri kok. Nggak ada untungnya juga aku milih presiden. Harusnya nggak usah aku milih-milih presiden. Ngapain? Aku tinggal di luar negeri.
bayar pajak di luar negeri, kerja di luar negeri. Untuk apa aku ngurusin politik Indonesia? Untuk apa nyuruh-nyuruh aku nyoblos? Untuk apa? Entah apa pula untungnya. Jadi aku disuruh memilih. Terpaksa aku memilih yang benar. Gak usah ngomong politik, Bun. Gak usah ngomong politik, udah aku milih Prabowo aja udah. Titik. Ya, aku nggak akan ngomong politik. Aku cuman ngomong hari ini aku memilih Prabowo. Ya, aku coblos nama dia sekarang juga. Ya, aku coblos Prabowo. Ya, aku coblos Prabowo. Biar puas aku. Ya, habis itu udah, aku nggak mau bahas politik lagi. Ya, persetan dengan pilihan ya. Aku sekarang memilih, aku coblos Pak Prabowo. Gak puas aku, ya. Aku coblos Pak Prabowo ya. Nah, mana yang kemarin itu? Nah, aku coblos saja Pak, pakai gunting. Ya, aku coblos Pak Prabowo. Ya. Habis itu udah, nggak mau tahu lagi aku. Udah, ya, lihat. Ya. Coblos Pak Prabowo. Biar puas kalian semua, biar puas. Ya. Ya. Coblos. Coblos dia. Udah. Coblos. Puas. Udah. Nggak mau aku repot-repot sekarang. Ya, coblos Pak Prabowo. Bunda sholat lah, mau Amer sembang dulu ya. Kayaknya sholat lah, aku udah jam berapa ini? Bunda sholat dulu ya. Masih lama lagi. Enak kalau lagi libur kayak gini lah sebenarnya. Emang di Indonesia kapan capresnya? Emang di Indonesia kapan pemilihan pemilu? Lama kali ya. Indonesia belum pemilu. Nomor 2 ya Bun ya. 14 Februari Bun. 14 Februari. Sekarang tanggal berapa? Berapa lama lagi? 16, 17. Oh 1 bulan lagi ya. 2 minggu, 3 minggu lagi ya. Belum Bunda. Cair Bun. Iya. Bun ikut nyoblos. Ikut dong. Aku ikut nyoblos. Atau Bunda gak usah nyoblos aja kali ya. Boleh gak ya? Misalnya aku dapat undangan gitu. Terus aku gak mau kirim gitu.
Nggak boleh ya? Nggak boleh kayaknya ya. Boleh nggak? Cair nomor 2. Nggak boleh lah bunda. Nggak boleh ya. Di situ putar lagu Prabowo bun. Jangan golput bun. Coblos nomor 2 tetap. Ikut bunda nomor 2 juga. Cek saldo. Putar lagu nomor 2 bunda. Udah mau tidur. Ani 1 putaran bun. Azan. Kalau aku tim sukses, nggak selamat dunia dan akhirat. Allah bersamaku. Tapi kalau aku nggak tim sukses, maka kau yang kena tumbalnya. Nggak selamat dunia dan akhirat. Kau mau bersumpah sama aku? Berani kau? Seorang bunda Korla lo ini. Ya. Hidupku bukan main-main. Ya. Hidup aku nyata. Ngeri kan? Ngeri. Joget dulu yuk ya, joget Prabowo, jangan serius dong, ketakutan. Ya. Kau jangan main-main soal agama dengan aku. Parah aku beragamanya. Ngeri aku. Ya, darah Banjar. Banjar nih. Ini darah Banjar ini ya. Aku nih darah Banjar. Banjar Minang Melayu aku. Ya. Mau salat dulu. Bunda salat dulu ya. Kau jangan main-main sama aku. Ya. Makanya jangan jual fitnah. Berani kau memfitnah aku? Ya. Berani kau memfitnah aku? Ayo kita bersumpah. Karena hidup ini bakalan mati. Kau jangan gila dengan politik. Ya? Kau jangan gila dengan
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bunda salat dulu ya. Sholli fardhu subuhi rakaatain. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sengaja Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Saudara Bunda. Karena Bunda banyak saudara di Brandan. Tahu restoran Kalimantan? Restoran Kalimantan tahu nggak? Rumah makan Kalimantan tahu? Keluarga Bunda di mananya di Brandan? Kau tahu restoran Kalimantan? Namanya restoran Kalimantan. Tahulah, itu ada hubungan saudara sama Bunda. Restoran Kalimantan itu saudara Bunda. Kita orang Banjar. Namanya Wak Galo. Sering awak beli makanan di situ. Iya. Itu saudara Bunda. Itu kakak sepupu. Kakak sepupu mama Bunda. Iya, restoran Kalimantan. Pokoknya restoran Kalimantan di Brandan itu masih ada hubungan saudara sama Bunda. Namanya restoran Kalimantan. Karena memang Bunda orang Kalimantan. Banjarmasin. Di serial Tira ada lagu No Comment. Keren kali kau. Di serial Tira ada lagu No Comment. Keren kali kau. Di mana? Di serial. Masa sih? Lagu No Comment di serial Tira. Film apa itu? Nggak ngantuk aku lah. Apa film apa? Di serial Tira ada lagu No Comment. Keren kali kau. Masa sih? Tengok di YouTube. Serial. Apa namanya? Tira. Film apa ini? Hah? Nggak ada lagu No Comment. Film Indonesia ini. Mana sih? Mana? Mana? Nggak ada, bohong kau. Di serial Tira ada lagu No Comment. Keren kali kau. Masa sih? Disney Hosterbun. Kayak mana nyarinya? Mana? Coba kirim ke Bunda. Coba share ke aku. Film Indonesia ya? keluar tuh pengen jadi stan terkenal. Nyerah sekarang. Mana? Ya nggak nyerah lah. Semester depan kan gue skripsi, jadi gue baru bisa syuting ya setelah itu. Nice, not bad for first time. Mana nggak ada. Bunda kira kali aku. Film Tiara Bun. Film Tiara. Orang Pangkalan Brandan. Satu kampung Bunda. 9 tahun
lalu tanggal 9 September. Yang mana? Film Tiara, Bun. Kenapa lagi ini ah? Kenapa ini internetnya nih kok begini? More like can attract you. Keep on. Bunda. Mana tadi katanya lagu Bunda? Di mana? Lagu No Comment. Udah sholat, Bun? Udah. Bun di sana subuh ya? Iya. Bunda belanja, Bun. Ngapain belanja? Orang mau tidur. Jam berapa, Bun? Jam 6:30. Gak ngantuk, Bun. Bun, dia kawinan anak Brunei Sultan. Alah, capek aku nengok-nengok itu. Ivan udah nonton Tira, Bun. Di mana? Di serial Tira, Bun. Nonton di Disney. Dia berepisode, Bunda. Ya, share ke Bunda aja lah lagu No Comment-nya lah ah. Capek pula aku nyari-nyarinya banyak kali. Ada lagu Bunda No Comment di situ rupanya. Gimana? Batas umur. Syarat daftar kerja mau dihapus, Bunda. Siapa yang bilang? Batas umur syarat daftar kerja mau dihapus 01, Bun. Iya. Bunda bahas Pak Anies lagi dong. Jadi backsound tempat klub dangdut sama ringtoner HP mafia. Iya. Bunda gelap-gelapan ya. Bun di sana jam berapa? Jam 7. Udahlah Bunda ngantuk lah ya. Besok aja lagi live ya. Udahlah cus.